Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk ibadah. Maka penjabaran ibadah itu bermacam-macam, tidak fardu, kemudian ibadah sunnah dan sebagainya. Tetapi konsentrasi pembahasan yang ada ini masuk di bab yang berkaitan dengan bagaimana ketika kita punya harta, apa yang harus kita berbuat, sikap kita bagaimana. Maka yang paling penting bahwa kesadaran kita penuh Allah menciptakan manusia yang banyak ini, juga Allah memfasilitasi rezeki, Allah mengatur alam. Artinya apa? Allah tanggung jawab penuh tentang masalah kehidupan yang ada di dunia ini. Ada ayat yang menjelaskan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Siapapun yang bergerak di muka bumi ini, maka Allah menyiapkan rezeki. Tetapi rezeki ini harus kita pahami bagian dari titipan Allah. Di akhirat nanti ada hisabnya, ada hitungannya. Ketika kita punya harta, kita hati-hati, maka persoalan di akhirat nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Sepandai-pandai orang punya rezeki, dia harus ahli memanage secara pribadi, memanage sosial, dan bagaimana harta ini juga dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya simpel pertanggungjawaban kita ketika punya harta. Artinya apa? Allah menjelaskan dari beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sedekah. Satu ayat saya jelaskan, saya sebutkan bahwa tentang masalah keutamaan sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari hartamu yang dipunyai untuk sedekah. Fungsi sedekah yang adalah membersihkan harta itu dari tanggung jawab untuk fakir miskin, wa tuzakihim, dan membersihkan kelemahan-kelemahan bisa terjadi karena dosa atau keluputan yang lain, kesalahan yang lain. Ini yang harus kita sadari. Artinya apa? Antisipasi yang berkaitan dengan panjenengan kali kula nanti itu dihisab Allah di akhirat. Maka yang terbaik adalah hasibu qabla an tuhasab. Koreksi diri sendiri lebih awal itu lebih baik daripada kita koreksi di akhirat. Maka ketika punya harta, bagaimana kemudian sampai kali kula itu bisa menafsirkan harta dengan sedekah? Wong fungsinya jelas, membersihkan tanggung jawab sedekah itu pada orang yang berhak, yaitu fakir miskin. Satu sisi sedekah fungsinya adalah membersihkan kelemahan-kelemahan di jiwa kita, bisa terjadi karena maksiat dan sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi tidak ada kemudian sedekah tidak ada manfaat, mesti ada manfaatnya. Padahal seumpama Allah minta keseluruhan itu Allah Ta'ala, tapi kan Allah tidak hanya minta sebagian untuk sedekah, dan fungsi pun itu kembali pada orang yang punya harta. Panjenengan kali kula harus memahami harta ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Dikotomi fakir miskin itu sebenarnya nggak terlalu krusial, nggak terlalu kesenjangan. Sebab ketika ada orang kaya, tanggung jawabnya terhadap orang miskin mudah sebenarnya. Orang yang kaya tanggung jawab miskin, berarti apa? Tidak ada kemiskinan yang krusial, kefakiran miskin tidak ada. Tapi Allah menjadikan fenomena
kaya dan miskin sudah maklum, nggak mungkin kaya semua, nggak mungkin miskin semua. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa ayat yang kemudian menguatkan ayat yang tadi itu. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubah an ibadatihi wa yakhudhu shadaqah wa yaqbalu shadaqah. Dalam ayat yang lain, tidak akan mungkin panjang kali kalau nggak tahu, sesungguhnya Allah itu menerima taubat kita ketika salah. Allah Ta'ala itu mengambil sedekah panjenengan semua dan Allah menerimanya. Bukan Allah butuh sedekah panjenengan, tetapi kita yang butuh sedekah pada Allah, karena pertanggungjawaban harta ini harus jelas. Disinilah kadang yang harus kita pikirkan, kira-kira berapa sedekah yang ada. Mesti orang akan hitung-hitungan seperti itu. Memang ada sedekah itu wajib, sedekah tidak wajib. Kami singgung sedekah yang tidak wajib. Ayat Al-Quran itu menjelaskan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan hal kecil itu bagian kebaikan, maka kamu akan melihatnya, itu juga dibalas oleh Allah kebaikan. Cuman pada akhirnya Nabi itu protes pada Allah, ya Allah, kalau hal kecil kemudian hanya diketahui dan dibalas sama, maka kasihan umat. Allah protes seperti itu. Saking kasihannya kanjeng Nabi pada umat. Hadza qalilun fi haqqi umat. Ini sedikit mestinya sedekah kecil itu menjadi besar. Itu protes Rasulullah. Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, in qallal tahada faltakul hasanatul wahda basalatini. Ketika kamu anggap kecil sedekah yang ada ini, maka sedekah satu akan saya belas dua. Itu pertama kali benaran Allah terhadap kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan ayat ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Allah semua orang yang sedekah itu akan dibalas pahalanya dua kali. Ya Rabbi hadza qalil. Niku sedikit Gusti, mosok nek ana nunggu. Sedekah 500 datang oleh Mesewu niku sedikit, itu protes. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membela panjenengan semua. Kemudian apa dawuh Allah? Fal yakun bi hasanatin wahidah asyru amsaliyah. Wis ngene ae bahasa Surabaya. Si tak balas 10. Sesuai ayat manja bil hasanah falau asyru amsaliyah. Kalau kamu membawa kebaikan satu, saya balas 10. Apa kemudian? Rasulullah qultu ya Rabbi hadza niku sedikit buat umatku, mau sampai 10. Panjang kali kalau gak syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya kanjeng Nabi, maka parah secara pikiran, parah. Artinya apa? Sebenarnya panjang kali kalau hidup dunia ini itu juga bagian dari apa yang diusahakan oleh Rasulullah SAW, apapun keadaannya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, fal yakun bil hasanatin sabu umiatin. Nek 10 itu sedikit, maka lihatlah kebaikan satu, adanya kebaikan satu saya balas 700. Qaul Ta'ala mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sabil ambatat sab'a sanabila fi kusur bi'ata habba. Sampai ayat-ayat selanjutnya. Artinya apa? Allah Ta'ala juga memfasilitasi lebih. Kebaikan satu dibalas 700. Bayangkan bagaimana panjang kali kalau hanya 500 dan dikali 700 lah kan lebih bagaimana. Artinya apa? Saya sangat setuju dengan koin-koin yang ada, terutama Lazisno membuat kotak-kotak untuk koin itu sangat bagus. Apa? Satu melatih untuk sedekah, kedua dia sadar pada akhirnya sedekah itu sangat diperlukan pada orang miskin, kegiatan keagamaan semua itu nanti butuh itu. Oleh karena itu keikhlasan panjenenganku ditaruhkan. Satu sisi memang Allah juga
memberikan ganjarannya lebih sampai 700 adhafan, bahkan lebih. Ada hadis yang mengatakan bahkan lebih dari 700. Ini panjang kali belum butuh syukur. Semua ini perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabbi zid li ummati, jangan tambah Gusti mau sampai ke 200. Fanazalat hadil ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang yang sabar menginfakkan hartanya dengan segala keikhlasan, maka pahalanya itu tanpa batas. Ini saya dorong kepada semua pengurus, terutama di Porong, koin Lazisnu ini harus terus ditingkatkan. Minimal panjenengan petugas itu nolong wong sing kepengin sedekah atau orang supaya dapat pahala Allah yang lebih. Tanpa kadang kita dorong orang itu nggak merasakan manfaat sedekah, padahal sedekah itu besar manfaatnya. Inilah yang paling penting dalam pertemuan kali ini. Garis besarnya apa? Tidak akan mungkin Allah meletakkan harta, memberikan harta meski tanpa Allah juga minta pertanggungjawaban. Bagaimana tanggung jawab untuk perjuangan Allah? Apa tanggung jawab Allah untuk orang fakir miskin, untuk sabilillah dan lain sebagainya? Sejauh bahwa itu harta Allah, Allah keseimbangannya juga memberi pandangan semua. Ini sangat-sangat rahmat Allah itu luas, keadilan Allah itu sangat luas. Momen seperti ini yang harus kita ambil untuk kemanfaatan kehidupan kita. Apa sih hidup itu? Hidup itu adalah perjuangan untuk akhirat yang selama-lamanya. Momen itu yang harus kita ambil. Bukan pada akhirnya hidup yang terbatas ini hanya untuk foya-foya. Allah akan minta pertanggungjawaban. Maka sebelum Allah minta pertanggungjawaban harta yang ada, kita harus hasibu qabla an tuhasabu. Koreksi diri sendiri sebelum dikoreksi Allah di akhirat. Saya kira pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Panjenengan semua ini kita tingkatkan koin Lazisnu yang pada akhirnya organisasi NU berkembang dan kembali kepada umatnya, terutama orang-orang yang selalu memperhatikan koin Lazisnu. Ini pertemuan yang perlu kita sadarkan kepada semua pengurus, kemudian di bawahnya pengurus wabil khusus yang paling bawah yang ngurusi koin Lazisnu. Dari kami apabila ada kesalahan, maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.